Halo, balik lagi dengan Ardiansyah Agung Wicaksono dari kelas saham. Nah, kemarin kan kita udah bahas nih pengertian saham itu apa. Video kali ini aku mau bahas instrumen investasi lainnya, yaitu reksadana. Sebelum memulai video ini, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tahu kalau aku udah upload video. Jadi investasi itu bukan hanya saham aja, tapi ada banyak yang udah pernah aku sampaikan di video sebelumnya, yaitu di pengantar pasar modal. Linknya udah aku taruh di pojok kanan atas. Nanti jangan lupa dilihat. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Jadi reksadana ini tuh menimbun dana dari masyarakat. Nah, dana yang digunakan atau yang berasal dari masyarakat ini digunakan untuk membeli investasi atau dikelola oleh fund manager untuk dibelikan instrumen investasi. Contoh nih, misalkan aku nggak punya dana banyak untuk berinvestasi, tapi aku pengen beli perusahaan terbuka yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, salah satu caranya adalah aku mau beli reksadana pasar saham dengan modal yang kecil, tapi jika digabungkan dengan pemodal lainnya, maka dana tersebut bisa dibelikan ke instrumen investasi berupa saham. Jadi di reksadana ini tuh kalian modal kecil pun sudah bisa membeli reksadana, obligasi, dan juga pasar uang. Reksadana juga udah diatur di undang-undang, yaitu Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana itu udah diatur nih di undang-undang tersebut. Jadi dana kita mau digunakan untuk apa dan oleh siapa itu udah jelas karena udah diatur di undang-undang tersebut. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu di undang-undangnya. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Gampangnya gini, ketika kita membeli reksadana, maka kita mempercayakan modal kita untuk dikelola oleh manajer investasi tersebut. Di reksadana itu juga ada nih keuntungan dan risikonya. Nah, kita mau bahas keuntungan dulu nih yang paling disukai, ya kan? Keuntungan pertama, pemodal yang memiliki modal yang kecil dapat mendiversifikasikan portofolionya sehingga memperkecil tingkat risiko. Kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Kenapa kok ini disebut mempermudah? Karena di pasar modal itu kita harus bisa menganalisis baik itu fundamental maupun teknikal. Nah, dengan reksadana ini kita tidak perlu pusing-pusing untuk menganalisis fundamental yang detail dan juga teknikal yang begitu rumit. Kita menitipkan modal kita di perusahaan efek agar dikelola oleh fund manager. Fund manager inilah yang akan mengelola dana kita, dia yang akan menganalisis fundamental maupun teknikal dan dia yang akan merebalancing portofolio. Yang ketiga adalah efisien waktu. Nah, efisien waktu ini adalah kita nggak perlu repot-repot atau memakan banyak waktu seperti menganalisis fundamental dan teknikal. Kita tidak perlu repot-repot memantau kinerja investasi kita karena sudah dikelola oleh manajer investasi. Nah, kita bahas kerugian nih. Tadi kan udah nih yang namanya keuntungan. Nah, kita sekarang bahas kerugian. Oke. Risiko pertama yaitu risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Maksudnya apa? Risiko ini dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan harga. Jika kita membeli reksadana saham, maka pergerakan tersebut itu juga disesuaikan dengan harga saham yang ada atau dengan kondisi saham-saham yang dibeli pada reksadana tersebut, dan juga obligasi atau surat berharga lainnya yang mempunyai fluktuasi harga.
Risiko kedua yaitu risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit yang dipegangnya. Maka, manajer investasi tersebut kesulitan dalam menyediakan uang tunai jika terjadi penarikan kembali tersebut. Risiko ketiga adalah risiko one prestasi. Apa sih itu one prestasi? Risiko ini merupakan risiko terburuk. Tunggu dulu, risiko terburuk maksudnya apa nih? Karena ini sedikit lebih panjang, maka aku akan sambil membacakannya. Risiko ini merupakan risiko terburuk di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai perhitungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti one prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAB atau nilai aktiva bersih reksadana. Nah, risiko investasi ini tuh yang terburuk lah dari ketiga risiko ini. Karena hal yang udah aku sebutkan tadi. Di reksadana itu ada 4 jenis portofolio. Yang pertama, reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana saham. Dan yang keempat, reksadana campuran. Oke, kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Reksadana ini hanya dilakukan pada portofolio efek yang bersifat hutang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Nah, reksadana pasar uang ini tuh cocok bagi kalian yang ingin menabung tapi kurang dari 2 tahun atau kurang dari 1 tahun lah katakan. Reksadana pasar uang ini tuh memiliki risiko investasi yang paling rendah di antara reksadana lainnya. Yang kedua yaitu adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk hutang. Reksadana pendapatan tetap ini memiliki risiko yang lebih tinggi daripada reksadana pasar uang. Tujuannya untuk mendapatkan pengembalian yang stabil. Nah, bagi kalian yang ingin berinvestasi dalam kurun waktu 5 tahun, reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap ini cocok untuk kalian gunakan atau kalian jadikan opsi. Yang ketiga yaitu reksadana saham. Reksadana ini diinvestasikan sekurang-kurangnya 80% berbentuk ekuitas atau saham. Karena ini itu adalah reksadana saham, maka risikonya lebih tinggi daripada dua reksadana yang udah aku sebutkan tadi. Karena pergerakannya menyesuaikan dengan pergerakan harga saham yang ada. Di samping risiko yang besar, imbal hasil yang kita terima itu juga lebih besar daripada kedua reksadana sebelumnya. Yang terakhir yaitu reksadana campuran. Reksadana ini berisikan investasi antara hutang dan juga ekuitas. Nah, bagi kalian yang ingin mengkombinasikan, maka pilihlah reksadana campuran ini karena sebagian untuk ekuitas, sebagian juga untuk hutang. Jadi menurutku reksadana campuran ini berada di titik ideal atau di tengah-tengahnya antara pasar uang dan pendapatan tetap dengan reksadana saham. Seperti itu. Bagi kalian yang masih baru atau masih awam sekali di dunia investasi, pilihlah investasi di reksadana terlebih dahulu. Dan juga pilihlah reksadana yang memiliki risiko kecil agar kita dapat mengetahui psikologi kita saat berinvestasi. Apakah kita cocoknya menerima risiko yang kecil atau risiko yang tinggi? Boleh juga sih sebenarnya untuk langsung ke saham, hanya saja di saham itu risikonya tinggi, high risk high return. Bagi kalian yang ingin mengetahui reksadana lebih lanjut, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi atau yang ada di sini. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku udah upload video dan kalian udah siap nih untuk mempelajari ilmu baru. Jangan lupa like juga jika kalian suka sama video ini. Bantu aku untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya kalian ikut menyebarkan virus-virus investasi. Terima kasih yang udah nonton. Sekian video ini. Sampai jumpa lagi.